Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki persekutuan kita, marilah kita berdoa di tempat kita masing-masing. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dan ketiga. Pada ayat ketiga kami undang jemaat untuk berdiri. Terpujilah Allah di
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91, ayat 1 dan yang ketiga. Dengarlah hukum Tuhan yang untuk minggu ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. 1 Timotius 6 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah,
Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima kami undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84, ayat yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu. Untuk hari Minggu ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membacanya secara responsoria. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolonganmu. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Orang yang tadinya kenyang, sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar, sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana.
Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Ayat 10 kita bacakan bersama-sama. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan menindihkan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293, ayat yang pertama dan yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Naposo Pelita Paradise. Kita sejenak akan mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom dan selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan sukacita Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 17 Desember 2023. Warta yang pertama. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga dengan topik minggu Jiwaku Memuliakan Tuhan, di dalam bahasa Batak Maria Iado Todiku Mida Debata. Warta yang kedua, warta anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Frankie P. dan Ibu Asna Borusiregar dari WIK Baloi Kolam 1. Anak tersebut lahir pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Dedi Dores Tampu Bolon dan Ibu Dahlia Veronica Borulumban Gaul dari WIK Baloi Kolam 3. Yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak El Manurung, Ibu Boruhu Tapea dari WIK Kampung Nanas. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Warta yang ketiga, jemaat yang baru. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat baru bagi gereja kita, yaitu keluarga Roy Chandra Pasaribu, Ibu Fitri Romauli Boru Manurung beserta satu orang anak mereka. Mereka datang dari Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Maligantonga Resort Tanah Jawa 1. Alamat mereka di Muara Takus, masuk ke WIK Muara Takus. Warta yang keempat. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, kita akan masuk pada Minggu Advent yang keempat, dan kita akan mengadakan ibadah minggu seperti biasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh gereja. Dan pada sore harinya kita juga akan mengadakan ibadah malam Natal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh gereja. Warta yang kelima. Ibadah minggu di pos Kampung Nanas diadakan sampai Minggu Advent keempat, namun untuk ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2023 dan ibadah Natal tanggal 25 Desember 2023 digabung di HKBP Batam. Demikian juga pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 tetap diadakan ibadah Minggu di pos Kampung Nanas, namun untuk ibadah ujung tahun digabung di Gereja HKBP Batam. Warta yang keenam, kegiatan Natal HKBP Batam. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Desember 2023, diadakan Natal Remaja masuk pukul 17.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh orang tua agar mengingatkan anak-anaknya masing-masing yang termasuk di dalam kategori remaja untuk mengikuti ibadah Natal Remaja. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, diadakan Natal Ama, Ina, dan Lansia masuk pukul 18.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat hadir dan bersama-sama mengikuti ibadah Natal tersebut. Yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023
diadakan Natal Diakonia masuk pukul 09.00 WIB, dan pada hari itu juga akan disampaikan bakti kasih Natal khusus kepada jemaat yang mengalami sakit menahun, difabel, yatim piatu, dan nama balu. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir dikarenakan sakit, maka akan dilakukan kunjungan kasih ke rumah. Warta yang ketujuh, Gladi Resik atau JR, Natal Ama, Ina, dan Lansia HKBP Batam. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 diadakan kegiatan Gladi Resik atau JR untuk Natal Ama, Ina, dan Lansia gereja kita masuk pukul 19.00 WIB. Oleh karena itu diharapkan kepada kita seluruh jemaat agar dapat menghadiri kegiatan tersebut demi kelancaran acara Natal kita. Warta yang ke-8, jadwal perayaan Natal. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 kita akan mengadakan acara Natal keluarga. Sehubungan dengan itu, acara akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 kita akan mengadakan ibadah malam Natal dalam 2 waktu, yaitu pukul 16.30 WIB atau setengah 5 sore dan pukul 19.30 WIB malam. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti ibadah malam Natal tersebut. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 kita mengadakan ibadah Natal umum dalam 3 waktu, yaitu yang pertama pukul 06.00 WIB, yang kedua pukul 08.00 WIB, dan yang ketiga pukul 10.30 WIB. Sehubungan dengan itu, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Yang keempat, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, pesta kedua peringatan perayaan hari kelahiran Yesus Kristus atau Natal kedua, kita juga akan mengadakan ibadah hanya sekali, yaitu pada pukul 10.00 WIB. Warta yang ke-9, pada perayaan Natal kedua, hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, gereja kita akan mengadakan baptisan kudus kepada seluruh jemaat yang akan membawa anak-anaknya menerima baptisan kudus. Oleh karena itu, kepada jemaat yang akan membawa anak-anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar mendaftarkan dengan membawa surat pengantar dari Sintuawik dan mengantar langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Sehubungan dengan itu juga, maka pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 16.00 WIB akan diadakan pembelajaran kepada orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis. Warta yang ke-10, mulai 1 Januari 2024 diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita akan mengadakan pengumpulan persembahan di setiap ibadah minggu hanya 1 kantong saja, yaitu selesai khotbah. Warta yang ke-11, gereja kita telah memutuskan melalui rapat parhalado bahwa penggunaan gedung gereja, pemakaian alat dan IT dan musik di luar daripada kegiatan gereja diserahkan kepada pihak kebersihan gereja, tim IT dan musik. Oleh karena itu, setiap pihak yang memakai gedung gereja di luar kegiatan gereja HKBP Batam diharapkan dapat memberi ucapan syukur atau hamuliateon kepada yang pertama kebersihan gereja yang bertugas, yang kedua tim IT, dan yang ketiga soundman. Warta yang ke-12, mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat kita yang sakit. Mari kita doakan bersama supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Daftar jemaat yang sakit bisa kita baca di warta yang ada sama kita masing-masing atau di layar. Warta yang ke-13, sumbangan. Pada hari ini gereja kita telah menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Bapak J. Turnip, Ibu Boru Pardede, WIK Batam Center. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Warta yang ke-14, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, parhalado,
dan seluruh jemaat HKBP Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat gereja yang berulang tahun pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Warta yang ke-15, warta keuangan. Total saldo akhir gereja kita pada minggu ini adalah 605.389.108 rupiah. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Terima kasih. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kor Ama PHD. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sembari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama dan seterusnya. Kepunyaanku
kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Advent, selamat hari Minggu. Jadi sasitokna dang pola bi marsitadda kita teh. Dang pola marsitadda be. Memang mulu didok orang lama stok baru mati. Marang orang baru stok lama. Kan itu. Perbedaan na hulasada do. Nang disosa do huruf C. Sian guarhi di minggu nasalpu. Artinya ngagabi paddi tabe kan itu. Jadi dang pola bi marsitadda kita mungkin adong dope naso manadde iba mungkin jalaboy duhu pasti honi naso manadde ima naso ringgas tu pertanyaan week olani do pertanyaan week jalo wakui doi apalagi molo week Batam Center dabah sian bulan Februari masuk kau 15 Februari sahat tu tutup pertanyaan dak ke dope ibatusi alai naro mar minggu di tiki kampung nanas pasti ngai tadda biba apalagi molo nga masuk pungwanina kan itu jedang pola bisita marsitaddaan langsung mahita kepada nats khotbah kita pada hari ini yang tertulis dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-46 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-55. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi topik pada kita di minggu Advent yang ketiga, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Batak dikatakan Maria iya do todikku mida de Batak. Songana berbeda do kan. Molo didok Maria ria berarti ada kata gembira. Atong tatabai ma di topiki jiwaku bergembira memuliakan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang paling penting kita mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi faktor bagi kita bergembira. Apa yang menjadi faktor bagi kita selama ini di dalam memuliakan Tuhan, di dalam memuji Tuhan. Ini yang penting. Sebelum mau tuh KBP Batamon ya 2 tahun 2 bulan di Huria KBP dak pola hupa buahon guarna. Ya mahu BG pernah saya mendengarkan secara sekilas ucapan dari seorang bapak. Amang aku akan rajin gereja ketika Tuhan memberi aku pekerjaan. Sekian lama aku menunggu sampai sekarang aku tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan aku, memberi aku pekerjaan, aku akan rajin bergereja. Ini yang menjadi realita pada saat ini di dalam kehidupan kita. Yang menjadikan atau yang kita jadikan faktor di dalam menyembah, di dalam memuliakan Tuhan. Apabila Tuhan itu memberi saya keuntungan, apabila Tuhan itu memberi saya kesehatan, apabila Tuhan itu memberi saya kekayaan. Dan ketika engkau diperhadapkan kepada pergumulan hidupmu, mampukah tidak engkau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi Ayub, mampukah engkau
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ini pertanyaan besar bagi kita sampai saat ini. Itulah ketika landasan kita hanya sebuah kebahagiaan duniawi di dalam memuliakan Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih menyapa kita dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-46b sampai dengan ayatnya yang ke-55. Saya akan membacakan bagi kita. Kita mendengarkannya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya ini. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang tertulis, yang termuat dari Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-50 ini disebut dengan nyanyian Maria, atau dari bahasa Latin disebut Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria. Maria menyampaikan nyanyian pujian, dia bergembira, dia memuliakan, dia memuji Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, yang harus kita lontarkan kepada Maria, apakah memang Maria dalam situasi yang baik-baik saja? Apakah Maria tidak mengalami permasalahan, pergumulan, tantangan hidup sehingga dia bisa mengatakan terpujilah Tuhan, sehingga dia bisa menyampaikan nyanyian pujian kepada Tuhan? Atau sebaliknya, dia memuji Tuhan hanya karena dia sudah dapat berkat duniawi, atau dia sudah mendapatkan harta kekayaan? Ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan. Dan ini yang harus kita ambil, kita tarik di dalam diri kita. Bagaimana selama ini pujian kita kepada Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang ingin kita ambil, yang kita ingin pelajari dari nats firman Tuhan pada saat ini, yang harus kita jadikan landasan dasar untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama itu berbicara tentang iman, berbicara tentang faith, berbicara tentang haporsion. Gabriel, malaikat Tuhan, datang mengatakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamainya dengan Yesus. Kalau seorang ibu mendengarkan kabar bahwa dia mengandung, bahwa dia akan melahirkan seorang anak, perasaannya pasti senang, perasaannya pasti gembira. Nats epistel kita tadi berbicara mengenai Hana. Hana yang sudah dicap mandul, yang sudah sekian lama dia meminta kepada Tuhan di dalam doanya, Tuhan beri aku anak. Dia semakin lama semakin menua, tetapi Tuhan menjawab doanya. Dia bergembira. Tuhan kasih dia anak yang dinamai Isemai.
si Samuel. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah seorang ibu ketika dia mendengar bahwa dia mengandung, pasti dia bahagia, pasti dia senang, pasti dia mempersiapkan segalanya untuk menyambut buah hatinya. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, Maria mengandung tetapi dia belum mempunyai suami. Yang menjadi persoalan di sini, Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, Maria itu mengandung, statusnya belum menikah. Hubungannya antara Yusuf itu hanya sebatas tunangan. Ibarat martupol kan, ibarat martupol. Tawaya kung maju martupol, ale ngamar diga pamatang. Buhamay, tanido. Ada persoalan, artinya akan ada persoalan, artinya akan ada masalah, artinya akan ada tantangan yang akan dihadapi Maria ketika orang mengetahui bahwasannya dia sedang mengandung. Itu sebabnya Maria mengatakan, bagaimana aku bisa mengandung sementara aku belum mempunyai suami. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Maria bisa bergembira? Mengapa Maria masih bisa memuliakan nama Tuhan sementara dia diberi tanggung jawab yang begitu besar? Dia akan dikucilkan, dia akan dihina. Kan songoni do kan. Mulo tabo to contona boru ni dong atta, boru ni dong amuna. Ada orang somanguli iban andur somuli ibana ngamar dega pamatang sudah hamil di luar nikah. Lihat do kan. Bahkan dia dihina. Dang holan boru nai dihina, lakna toras na pedoho dihina. Imana masa nuaing. Jika kita lihat dari segi situasi budaya Yahudi pada saat itu, orang-orang yang mengandung dengan status belum menikah, dia akan mendapat hukuman di rajam batu. Rajam batu itu adalah hukuman yang paling menjengkelkan, yang paling menyakitkan. Heado, apakah kita pernah mendengar pisau glotin? Pisau glotin itu adalah hukuman mati yang telah dihapuskan dari negara Prancis. Kelihatannya sadis, tetapi hukuman mati pisau glotin itu tidak menyakitkan bagi sang korban, sang pelaku kejahatan. Kenapa? Dia akan dibaringkan, pisau yang tajam dari ketinggian 7 meter akan menebas kepalanya. Hitungan detik akan meninggal. Thomas Alva Edison membuat gagasan kursi listrik dan pernah dipakai di Amerika. Orang narapidana yang hukuman mati akan di-strum di kursi listrik tersebut. Tegangan yang dihasilkan bukan 220 volt, tetapi ribuan volt. Maka hitungan detik dia akan check out dari dunia ini. Hukuman rajam, dilempar batu adalah hal yang sangat menjengkelkan. Coba kita bayangkan dulu ketika seseorang dilempari batu, dihukum mati dengan dilempari batu. Kita mengambil satu buah batu, rencana kita lempar, niat kita melempar matanya, tetapi kena kepala sebelah kanan, kan gitu. Setelah itu kita ambil lagi lempar, kita ambil lagi batu, kita rencana lempar kepala sebelah kiri, ternyata kena lagi yang benjol itu. Kita mau lempar lagi sebelah kiri, rupanya kena lagi matanya. Siksaan hukuman di rajam batu sangat menjengkelkan. Itulah yang akan dihadapi Maria. Tetapi persoalannya yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Maria masih bisa berbahagia? Kita berbicara iman, kita berbicara faith. Maria mengatakan di ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menggunakan imannya,
Hati Maria tergerak oleh faith, oleh haporsiaonna, sehingga dia mengatakan, jadilah seperti perkataanmu. Ini yang menjadi kunci bagi kita yang pertama kali. Inilah yang harus menjadi dasar bagi kita untuk memuji, memuliakan, bergembira di dalam nama Tuhan. Coba kita ingat kembali, sebelum kita berangkat dari rumah ke gereja, di manogut niari aduna parjolo dipikiri hamu amang dotamu inang akadongan. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita ketika ini hari Minggu, di pagi hari kita bangun, apa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Apakah kita digerakkan untuk beribadah kepada Tuhan dari iman ke hati, dari hati ke pikiran, dari pikiran ke tubuh kita, atau sebaliknya dari pikiran ke tubuh kita? Ketika memang dari pikiran ke tubuh kita, berarti ibadah kita hanya sebatas formalitas, pemujian kita kepada Tuhan hanya sebatas seremonial, tidak lebih dari itu. Coba kita ingat lagi, adong doi somar bedai di tikineng mar minggu biasanya songoni amatai dang tarida kos kaki na gabi dilagai inatai dia kos kaki inna mesti songoni kan sudah songoni banajolo na tuan ini bagaimana songoni do ilului sepatu nadang tarida ilagai menyetai na songoni. Coba kita lihat dulu ibadah kita, pemujian kita, nyanyian kita dilandaskah dari imankah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 51 sampai dengan ayat 55 ada misi Mesias yang disampaikan kepada Maria. Mulai dari ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Di ayat 52 dikatakan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Artinya Maria sudah tahu apa yang menjadi visi daripada tugas tanggung jawab yang disampaikan kepada dia. Ada visi, ada misi, ada tujuan yang sudah diketahui Maria. Dan dia mampu mengatakan terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Dia tidak menolak. Dia tidak pernah mengatakan kepada Tuhan, tunggu dulu Tuhan, aku tidak siap. Ali coba maju tabering nuaingon amang dotamu inang. Aina maulah masonarion memilik ketua Natal alaniaha. Tang malu dopiau makatai amang isya madok malu makatai. Contohnya dipilih maina gabi bendahar, adang boy dopiau amang, dang boy dopiau makatai di joluni natorop, HP makata hatai donganna di pudi boy, kan itu. Pada saat ini tugas yang disampaikan kepada orang itu susah diterima. Dia langsung mengatakan aku ini tidak siap, aku ini tidak layak. Taringok mau amang dotamu inang di bulan walu di dikihami LPP patuluhon. Molo di boto hamu do padita dokter, padita bonar lubat tobing MTH. Di dokdo tu hami ditangyang na bahwa engkau telah menerima mereka. Di dok matu hami songoni di bagasan tangyang na. Mereka saya tidak tahu Tuhan dari mana layak atau tidak layaknya. Yang mau saya katakan di situ amang dotamu inang bahwa tidak ada satupun manusia yang layak di dalam mengemban tugas Allah, tetapi dilayakkan Tuhan. Diri pohamu do hami parjami tahun layak belum tentu. Pas do manang daun. Pas do manang daun. Adong do parjami tapat dita bibel fro diakonis parhalado mungkin menurut tamu dang layak kan. Ebo do situan ulama kata hata idongan na. Ebo do situan rahasia ni parhalado pe di hata-hata itu ruas kan hidup. Tetapi setiap orang dilayakkan, tidak persoalan engkau layak atau tidak, engkau sempurna atau tidak, tetapi Tuhan memilih engkau dan melayakkan engkau. Maria menerima tugas yang paling berat dengan statusnya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria siap menerima.
Mungkin ini adalah salah satu penolakan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Mengapa Allah itu turun mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, lahir melalui Maria, sementara Maria ini orang miskin. Manuhor baju Natal bedang boyon. Sampai tubuh ma Yesus di barani pinahan Allah ni pogosna. Layak enggak? Enggak. Tetapi Tuhan melayakkan dia. Apa yang mau kita ambil dari poin yang kedua? Bahwa tugas-tugas yang diberi Allah kepada kita bukan persoalan layak atau tidaknya dirimu, tetapi engkau dilayakkan. Allah ini undang adong be penolakan, mulu adong dipilih contohnya ketua pembangunan, ketua panitia Natal, ketua ama, ketua ina, undang adong menolak. Ate, undang adong menolak. Maria menyerahkan dirinya kepada Tuhan, itu sebabnya dia katakan di ayat yang ke-47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perkataan juru selamat dia pakai dengan artian menyampaikan seluruh dirinya, apapun resikonya Tuhan, apapun tantangannya Tuhan, apapun yang akan kuhadapi, aku serahkan kepadamu karena engkau pasti menyelamatkanku. Tuhan pakai Elisabet untuk menguatkan hatinya. Ketika dia berjumpa dengan Elisabet, Elisabet mengatakan, mengapa engkau datang wahai ibu Tuhanku? Dia bergembira. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan memberi engkau tugas, pasti Tuhan tidak akan membiarkan engkau menjalaninya sendiri. Walaupun tugas itu berat, walaupun tugas itu penuh tantangan. Ayo bereng di son adong anggota dewan. Eledang pola sebut guarano di mau kampanye te. Satu pun tidak ada yang layak. Kan itu jala godang do tantangan di si, godang do permainan di si. Elion hepeng 50 juta contoh nak dia kan itu godang tantangan. Tetapi pastinya Tuhan memberikan orang-orang yang mampu menguatkan engkau untuk mengerjakan kebaikan. Tuhan tidak akan memberi engkau tantangan yang tidak bisa engkau selesaikan. Itulah poin yang kedua. Poin yang ketiga, janji Tuhan adalah nyata. Digohi debatado baga-bagana tuakan porsia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Mesias ini bukan hanya terjadi di masa perjanjian baru, tetapi ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, di zaman Yesaya kedatangan Mesias sudah diagung-agungkan, sudah diberitakan, dan terjadi pada saat di zaman perjanjian baru. Artinya Maria ingin mengatakan kepada kita, nats firman Tuhan pagi ini ingin mengatakan kepada kita bahwa janji Tuhan itu nyata. Persoalan waktu dan urusanmu kan itu. Persoalan waktu bukan urusan kita. Mau sekarang 2 minggu, 3 minggu, 3 tahun ke depan itu bukan urusan kita. Yang penting imanmu mendorong kepercayaanmu bahwa Tuhan pasti beri. Hana menunggu sekian lama. Selalu dia menyampaikan doanya. Dia pegang Matius 7 ayat 7. Ketuklah maka dibuka, mintalah makan akan diberi. Janji Tuhan itu nyata. Oleh karena itu di masa-masa Advent ini, kita bukan hanya ingin memestakan, merayakan kelahiran Kristus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kita sudah menerima janji bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Kristus kedua kalinya bukan hanya untuk menyelamatkan orang percaya, tetapi sebagai hakim. Haroro ni dibata, haroro ni Kristus, songon podang si dua baba, ibaratkan 2 mata pisau. Sebagai penyelamat, sebagai hakim. Oleh karena itu di masa Advent ini, dari masa Advent pertama sampai masa Advent keempat, kita diingatkan dengan janji Kristus. Oleh karena itu kita diminta untuk menanti. Manumu haroroni Kristus. Persoalannya sampai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah engkau pernah bertanya, apakah tugas yang telah diberikan Tuhan kepada engkau di dalam masa penantianmu menunggu Kristus? Adong domam boto aha tugasna. Mungkin kita tidak tahu apa tugas kita di dalam menanti Kristus.
Matius 25 ayat 35 di dokdo di si. Ketika engkau memberi aku makan, ketika engkau memberi aku minum, ketika engkau melihat aku terkurung, ketika aku telanjang kau beri pakaian. Lalu mereka bertanya kepada dia, kapan Tuhan? Ketika kau haus, ketika kau lapar, ketika kau tidak berpakaian, kami tidak memberikan kepada engkau. Tuhan katakan, apa yang kau perbuat kepada orang yang hina di dunia ini, kau telah memperbuatnya bagiku. Itulah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, menanti kedatangannya kedua kalinya. Amin. Martangnya kita berdoa. Kembali kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena di masa Advent ini Engkau senantiasa setia mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami menanti kedatangan anakmu Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kami menyadari Tuhan, sampai saat ini kami belum mempersiapkan diri kami. Kami masih tergoda akan hal-hal duniawi yang membuat iman kami terpuruk. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepada Engkau, Engkaulah yang senantiasa mengingatkan kami di setiap firman-firman yang kami dengar melalui peribadahan. Ingatkan kami Tuhan untuk melakukannya, agar kedatangan-Mu Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus dapat menjadi berkat keselamatan kepada kami. Tuhan, pada saat ini di dalam setiap perjalanan kehidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diri hubungan rumah tangga mereka, ingatkan mereka Tuhan akan janji yang telah mereka sampaikan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan mereka, beri mereka hati yang saling mengerti, agar hubungan keluarga mereka dapat sesuai dengan apa yang telah Engkau minta kepada mereka. Kepada seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam persekolahan, Engkaulah yang senantiasa mengingatkan mereka akan apa yang seharusnya mereka kerjakan selama masa pendidikan mereka, agar mereka Tuhan dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan, membanggakan hati kedua orang tuanya, terlebih lagi perasaan-Mu. Kepada seluruh pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar apa yang mereka kerjakan dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bukan hanya bagi diri mereka sendiri. Sama halnya ketika Engkau mengingatkan kami melalui firman kami, Maria yang mengandung anak-Mu Yesus Kristus bukan hanya untuk nama baiknya, bukan hanya untuk kemuliaannya, tetapi untuk dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami Tuhan berkat bagi seluruh yang membutuhkan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami minta Engkaulah yang menuntun kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 592 ayat 1 dan seterusnya.
cadang yang adil Kita berdiri. dan maha agung. Bersoraklah kau putri Sion, telah datang Raja Shalom. Amin haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku Engkau bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.